Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Yulaika MPD dari Dinas Pendidikan Kota Depok, pengawas pembina untuk beberapa sekolah dan satu sekolah penggerak. Rapot pendidikan memberikan informasi yang luas tentang kondisi sekolah dan memberikan gambaran tentang hasil asesmen nasional sebagai bentuk penyempurnaan dari mutu pendidikan nasional. Rapot pendidikan juga memberikan identifikasi berbagai tantangan yang terdapat pada satuan pendidikan saat ini sebagai dasar informasi tentang kekuatan dan kelemahan sekolah secara rinci. Platform Merdeka Mengajar merupakan ruang kelas maya bagi guru dan kepala sekolah yang disediakan untuk mendukung dalam memahami kurikulum Merdeka sehingga dapat mengimplementasikannya di kelas dan di sekolah. Platform Merdeka Mengajar juga sebagai media bagi para guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir. Tantangan pertama yang dihadapi adalah nilai rapot pendidikan pada indikator karakter. Inklusivitas masih di rentang nilai 0 sampai 60 sebanyak 92,9%. Tantangan yang kedua adalah indikator numerasi pengalaman PTK, kualitas pembelajaran dan refleksi dengan rentang 0 sampai 60 diperoleh 8 sampai 10 sekolah atau 57,14% hingga 71,43%. Tantangan 3, hasil PMM periode September 2023 pada aktivitas proses belajar cukup baik diperoleh 13 sekolah, pada aksi nyata 6-7 sekolah cukup baik dan perlu ditingkatkan, 10 sekolah belum menggunakan asesmen pada PMM atau 71,43%. Aksi pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menentukan dan menyepakati indikator yang menjadi prioritas benahi, yaitu karakter 92,7%, numerasi 57,14%, kualitas pembelajaran 71,14%, pengalaman PTK 71,43%, dan refleksi 71,43%. Proporsi guru yang mengikuti guru penggerak juga masih kecil. Aksi yang berikutnya adalah menentukan strategi pendampingan dengan Telekom Kokaru Caring, yaitu Teacher Learning Community. Teacher Learning Community adalah komunitas belajar guru, yaitu sekelompok guru yang berkumpul untuk saling belajar, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Komunitas guru belajar dibagi dalam beberapa komunitas, yaitu komunitas kepala sekolah, komunitas guru, komunitas belajar daring, dan komunitas calon guru penggerak. Pendampingan KOKAS atau komunitas belajar kepala sekolah, yaitu komunitas belajar yang diikuti oleh semua kepala sekolah yang berada di sekolah binaan. Kegiatan fokus pada perencanaan kinerja kepala sekolah, eksplor rapot pendidikan, digitalisasi terutama dalam pelaporan kegiatan, dan berbagi praktik baik. Komunitas belajar guru. Pendampingan ini diberikan kepada guru di sekolah binaan, mulai dari penetapan nama penggerak komunitas, jadwal kegiatan, dan jadwal narsum. Fokus kegiatan adalah perencanaan kinerja guru, aksi nyata PMM dengan Sate Hadi Kobe, digitalisasi dan berbagi praktik baik. Koring merupakan singkatan dari Komunitas Belajar Daring. Komunitas ini diikuti oleh guru-guru yang berasal dari sekolah binaan dan guru-guru dari luar sekolah binaan. Komunitas ini terdaftar di PMM dan pada saat ini pengikutnya meliputi 826. Perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah merupakan fokus pada kegiatan komunitas belajar daring ini, kemudian digitalisasi, berbagi praktik baik, dan kolaborasi PMM dalam pembuatan aksi nyata. Narasumber pada kegiatan Koring diambil dari berbagai penjuru yang berasal dari guru dan kepala sekolah secara bergantian. KOCAGE merupakan singkatan dari Komunitas Guru Calon Penggerak, fokus pada persiapan dan pendampingan seleksi dan tes CGP, dan Kombel ini diikuti oleh guru-guru yang mengikuti seleksi calon guru penggerak. Fokus kegiatan ini antara lain trik wawancara,
trik praktek mengajar, dan trik membuat essay. Hasil dari strategi pendampingan yang saya laksanakan dengan Telekom Kokaru Caring antara lain: 1. Terbentuknya 14 komunitas belajar guru di sekolah binaan. Terbentuknya 1 komunitas kepala sekolah di sekolah binaan. Terbentuknya 1 komunitas belajar guru penggerak. Dan terbentuknya komunitas belajar daring. Komunitas belajar daring terdaftar di PMM dengan 826 pengikut. Kemudian 3 guru lolos CGP 10, 6 guru lolos CGP 11. 2 kepala sekolah mendapatkan penghargaan dari MKKS sebagai pemilik sertifikat aksi nyata PMM terbanyak. 1 kepala sekolah dinyatakan lolos sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat, dan 1 guru dinyatakan lolos sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat. Pendampingan strategi Telekom Kokaru Caring yang berikutnya antara lain: 13 kepala sekolah telah memiliki sertifikat PMM dan 14 kepala sekolah menyelesaikan perencanaan kinerja kepala sekolah. 2 kepala sekolah mendapatkan jumlah topik terbanyak, 12 topik dan 9 topik, dan mendapatkan penghargaan di MKKS-nya sebagai peraih sertifikat PMM terbanyak versi kepala sekolah. 12 kepala sekolah atau 86% telah menyelesaikan tahapan pelaksanaan observasi kelas. 100% guru di sekolah binaan telah menyelesaikan perencanaan kinerja tahap pemilihan rencana hasil kerja. 60-90 guru di sekolah binaan telah menyelesaikan dan mengupload bukti dukung kinerja di PMM. 60-70% guru telah melakukan observasi kelas dan terlaksananya pembelajaran berdiferensi dan digitalisasi. Pendidikan penguatan karakter dan penerapan disiplin positif, serta kolaborasi pelaporan kegiatan dan digitalisasi portofolio komunitas melalui G-Site dan Linktree. Hasil yang ketiga yaitu pada aktivitas PMM dengan indikator baik pada kegiatan mulai belajar terdapat 14 sekolah. Cukup baik pada proses belajar diperoleh oleh 14 sekolah. Aksi nyata baik 11 sekolah dan perlu ditingkatkan 3 sekolah. Menggunakan asesmen baik 1 sekolah. Cukup baik 10 sekolah dan 3 sekolah perlu ditingkatkan. Menggunakan perangkat ajar baik 11 sekolah. Cukup baik 3 sekolah. Hasil yang keempat yaitu dilihat dari data nilai rapot pendidikan tahun 2024. 11 sekolah mendapatkan nilai 80 sampai 100. 2 sekolah nilai 0 sampai 60 dan 1 sekolah pada nilai 61 sampai 80 pada indikator numerasi. 12 sekolah pada indikator pelatihan dengan rentang nilai 61 sampai 80. Kualitas pembelajaran dengan nilai 61 sampai 80 diperoleh 10 sekolah. Karakter nilai 0 sampai 60 di 14 sekolah. Pada nilai refleksi, 5 sekolah mendapatkan nilai rentang 0 sampai 60, 4 sekolah nilai rentang 61 sampai 80, dan 5 sekolah mendapatkan nilai 81 sampai 100. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kesimpulan, strategi Telekom Kokaru Caring dapat dijadikan sebagai alat alternatif dalam meningkatkan nilai rapot pendidikan dan PMM. Terjadi penurunan jumlah sekolah yang mendapatkan nilai 0 sampai 60 pada indikator numerasi sebanyak 4 sampai 10 sekolah atau 28,57% sampai 71,42%. Terjadi kenaikan jumlah sekolah pada indikator kualitas pembelajaran dengan nilai 0 sampai 60 menjadi 3 sampai 4 sekolah atau 7,14%. Terjadi kenaikan pada partisipasi PTK dalam pelatihan dari 3 menjadi 11 sekolah yang mendapatkan nilai 61 sampai 80 atau 64,29%. Terjadi kenaikan pada indikator refleksi dengan nilai 0 sampai 60 dari 3 sekolah menjadi 5 sekolah 14,29% dan penurunan pada sekolah yang mendapatkan nilai 61 sampai 80 dari 10 menjadi 4 sekolah atau 42,86%. Terjadi kenaikan pada indikator refleksi jumlah sekolah yang mendapatkan nilai 81 sampai 100 dari 1 sekolah menjadi 5 sekolah atau 28,57%. Terjadi kenaikan jumlah sekolah yang mendapatkan nilai 0 sampai 60 pada indikator karakter dari 13 menjadi 14 sekolah atau 7,14%. Refleksi tindak lanjut.
Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap program peningkatan pendidikan karakter, kualitas pembelajaran, dan refleksi. Melakukan pendampingan terhadap kompel yang ada agar lebih maksimal dan bermanfaat. Komunitas belajar memungkinkan guru untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, saling bertukar ide, saling mendukung dalam emosi maupun profesional, saling melakukan refleksi, pengembangan koneksi dan pengembangan profesional, berbagi strategi pengajaran, tantangan, dan berbagi praktik baik agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Melalui komunitas belajar, para pendidik dapat mengevaluasi keberhasilan dan hal apa yang perlu ditingkatkan hingga kebahagiaan siswa dalam belajar tercapai. Juga terkadang ia memberikan pelajaran sambil bermain game, dan itu tidak membuat pelajaran yang ia berikan tidak masuk. Justru jika ia mengajari kami sambil bermain game, kami akan lebih senang dan juga kami akan lebih bisa mengerti dan lebih bisa mempelajari, karena kami lebih suka diberikan pelajaran sambil bermain game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin MPD, Kepala Sekolah SMP ITA Taufik Depok. Terima kasih banyak, jazakallahu khair, teruntuk pengawas pembina SMP ITA Taufik, yaitu Ibu Siti Yulaiha MPD, atas peran serta beliau dalam proses pendampingan, memberikan motivasi, semangat, dan juga terus berinteraksi dengan seluruh guru-guru kepala sekolah di SMP ITA Taufik. Alhamdulillah, beliau sangat membantu berbagai hal kaitan dengan persiapan pelaksanaan menuju kurikulum merdeka di sekolah. Yang kedua, beliau juga berperan penting terkait dengan berjalannya terbentuknya kombel atau komunitas belajar di sekolah yang dinamakan Komunitas Belajar SMP ITA Taufik. Kemudian yang ketiga, membantu kaitan dengan peningkatan digitalisasi sekolah. Bangga dan senang selama pendampingan oleh Mam Yul, kami selalu mendapatkan hal-hal yang positif. Pesan saya kepada Ibu Yul dalam pendampingan kurikulum merdeka sangat berkesan sekali karena Bu Yul memberi materi yang kreatif, keren banget, sangat menyenangkan. Saya banyak menambah ilmu, sangat luar biasa, sangat jelas dan gamblang. Cara penyampaian beliau mudah dipahami, sangat membantu sekali. Semoga Bu Yul tetap sehat, makin asik lagi, memberikan kesan-kesan baru. Selalu sehat ya Bu. I can't believe that you came into my life. You made me feel again.